Hello, bagaimana kabar sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini 7 mengulas film drama Secret of the Three Kingdom yang mulai tayang Maret 2018 lalu. Pasti sobat sudah familiar mendengar cerita kisah 3 kerajaan dari Tiongkok ini. Dan juga sobat mungkin pernah memainkannya di berbagai platform konsol game, yaitu Dynasty Warrior. Udah gak asing kan? Film ini diadaptasi berdasarkan novel terkenal, yaitu berjudul San Guo Jimi, yang dapat diartikan 3 rahasia kerajaan, ditulis oleh Ma Boyong. Pemain dari film drama Tiongkok ini adalah aktor terkenal seperti Ma Tianyu sebagai Liu Ping King of Han, Wan Qiang sebagai Fu Shou Queen of Han, Dong Ji sebagai Tan Ying istri dari Kaisar Han sebelumnya, Dong Xuan sebagai Ren Hong Chan Diao Chan, dan Han Elvis sebagai Sima Yi juga akan mengambil peran penting pada film drama ini. Menuju berakhirnya dinasti Han Timur, kekuasaan kekaisaran mulai runtuh dan wilayah-wilayah dibagi antara para panglima perang. Cao Cao sang panglima menguasai kaisar dan mengendalikan para tuan-tuan tanah feodal. Dia membuat Suchang menjadikan ibu kota secara de facto dari dinasti Han. Setelah mengalahkan Lubu, Cao Cao melawan Yuan Shao di utara dan membela Sun Ce di selatan, sehingga Cao Cao menjadi tuan tanah yang paling kuat dari daratan tengah. Namun Cao Cao memiliki karakter otokratis atau otoriter dan mendominasi kepemimpinan sehingga menjadikan konflik antara kaisar dinasti Han dan Cao Cao semakin memburuk. Dari dalam dan dari luar ibu kota semakin banyak arus yang melonjak. Badai akan segera menghantam. Oke, langsung saja kita simak alur cerita film kali ini yang berawal dari peristiwa perampokan yang dilakukan oleh oknum prajurit dan kawan-kawannya terjadi di desa pada tahun keempat pemerintahan Jianan Provinsi Wen. Ketika itu datanglah 2 kesatria pemuda berkuda dan memanah tepat mengenai sasaran menembus 2 orang prajurit itu.敢在司马家的地界放肆，格杀勿论！Lalu membunuh sisanya yang masih hidup.公子，你饶了我吧！实在是天太冷，我太饿了，我没有伤人。公子，住拿！Dan mengampuni 1 orang perampok. Dua kesatria muda itu bernama Sima Yi dan Liu Ping. Dengan ulas asli Liu Ping, 1 orang perampok itu dibebaskan. Sima Yi kurang setuju dengan Liu Ping yang membebaskan perampok itu dan mengatakan kebajikan bodoh sama seperti bangsawan tinggi Xiang dari Song. Karena pria pembebasan ini keluar dari misi, maka tidak ada usaha yang harus dilakukan dengan sia-sia. Begitu ucapan Sima Yi. Lalu Liu Ping ini membawa seekor anak domba yang terluka dan bertekad untuk menyembuhkannya. Benar-benar sungguh mulia dan ulas asih hati Liu Ping ini. Meskipun berbeda pandangan, mereka berdua terlibat dalam pembicaraan santai dalam ikatan persaudaraan. 你看看你，这么没有出息，难怪你爹从小就把你扔在司马家不闻不问的。 Sementara mereka berdua sedang ngobrol santai, datang gerombolan prajurit berkuda dari Liang Utara yang menjadi basis kekuatan Dong Zhuo yang tersisa. Tuan tanah seperti Yuan Shou, Zhang Ziu, Cao Cao, dan Lubu adalah bangsawan feodal yang selalu haus akan kekuasaan. 你看那些，好像不是中原的马。
Mereka berdua kembali berargumen tentang kondisi politik kerajaan yang tidak sedang baik-baik saja, dan Sima Yi mengingatkan Liu Ping akan sikapnya yang selalu berbaik hati, seperti keinginan pohon untuk tetap diam sementara angin berhembus tidak berhenti. Liu Ping akhirnya setuju dengan apa yang Sima Yi katakan bahwa akan membela tanah yang mereka huni dari invasi, dan menjelaskan di masa sulit harus lebih tegas menegakkan keadilan tetapi diiringi dengan kasih sayang. 你镇守一方，外御其武；我呢，为你安抚生民。乱世之中呢，更要刚柔并济。当今乱世天下，到处都是乱兵盗贼。刚才那伙强盗，又不知是哪一路的败兵，想让我和这帮狼贪虎视的诸侯争方寸之地，哼，我根本就看不上他。 Dengan cara berpikir yang kritis dan juga strategis akan politik keadaan kerajaan saat itu, Liu Ping menyarankan Sima Yi agar menjadi kaisar, karena posisi itulah yang paling cocok buat si Sima Yi di dunia ini, tegas Liu Ping. 你既然这么不屑避世，也不屑出世，那我看呢，天下只有一个位子比较适合你。嗯，说来听听。 皇帝。Setelah perjalanan misi keadilan di wilayah mereka, setibanya di kediaman keluarga Sima, mereka dikejutkan dengan kehadiran kereta kuda. Liu Ping mendapat kabar bahwa ayahnya yaitu Paman Yang Jun datang. Dengan semangat, Liu Ping berlari bergegas untuk menemui ayah yang sudah 3 tahun tidak berkunjung ke kediaman keluarga Sima. 家里来客人了，一和的父亲杨叔叔来了。 我父亲来了。对，哎，你慢点跑，雪天路滑。 Sima Yi berbicara dengan saudaranya Simalang. Ada apa Paman Yang datang dengan tiba-tiba dan tidak memberitahu mereka akan kedatangannya? Apakah ada sesuatu yang mendesak, pikir Sima Yi. Lalu adiknya ini Simalang mengabarkan Sima Yi bahwa ayahnya menyuruh mengantar surat kepada Hakim Roda Emas. Lalu Sima Yi menjawab kenapa harus dia mengantarkan ke tempat Hakim Roda Emas yang gemar korupsi. Lalu Sima Yi dan adiknya Simalang ini akhirnya sepakat untuk pergi mengunjungi si Hakim Roda Emas yang korupsi. 走吧。哎。 父亲想让你我在县令面前走动，明白吗？可是我还没有拜见杨叔叔呢。父亲晚上会摆宴，到时候再拜也不迟。走吧，走吧。 Akhirnya Liu Ping menemui ayahnya Yang Jun yang sudah menunggu di dalam rumah kediaman keluarga Sima. Liu Ping memberi salam kepada ayahnya Sima Yi yaitu Sima Fang dengan nama kehormatan Jiang Gong. Lalu Yang Jun berpamitan ke keluarga Sima Fang untuk mengajak anaknya Liu Ping pergi bersamanya. Liu Ping bertanya mengapa terburu-buru untuk pergi. Lalu Sima Fang menjelaskan bahwa ayahnya sudah direkrut oleh menteri istana yaitu Cao Cao sebagai pejabat administrasi. 司马兄，既然犬子已到，我们就先行告辞。父亲，我们现在就走。平儿。 令尊被曹司空。 Maka dari itu Yang Jun sengaja menjemput Liu Ping. Lalu Yang Jun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sima Fang karena sudah merawat Liu Ping selama 12 tahun. Lalu Yang Jun mengajak Liu Ping segera bergegas. Liu Ping ingin agar menunggu Sima Yi untuk berpamit sebentar. Dan Yang Jun tidak mau menunggu lama karena jika gerbang kota ditutup akan terjebak di sini sampai besok dan menunda perjalanan. 走吧。父亲。 现在仲达还没有回来，能不能再等一等啊？若城门一关，就需明日再走，会耽误行程的。可是不辞而别，仲达会很生气。亲为父的，现在就走。 Lalu Sima Fang berpesan kepada Liu Ping agar selalu menuruti perintah ayahnya. Sima Fang sudah merawat dan membesarkan Liu Ping selama 12 tahun dan telah menganggap seperti putranya sendiri. Lalu Sima Fang memberi info jika Liu Ping ada masalah di ibu kota bisa datang ke toko jagung Zhang. Lalu Liu Ping bergegas pergi dan meninggalkan kediaman keluarga Sima.
Di luar pada saat mau berangkat, Liu Ping ingat akan masa kecilnya yang pada waktu itu dititipkan oleh ayahnya, Yang Jun, kepada keluarga Sima. Di saat itulah Simai dan Liu Ping mengikat menjadi saudara. 我要找爹爹。你爹骑马走的，你追得上吗？你知道自己家在哪儿吗？外面兵荒马乱，你爹保护不了你，才把你送到我们家。我爹说了，从今以后你就是我。 Beberapa adik kecil ini memberikan buku medis yang biasa dibaca oleh Liu Ping. Lalu Liu Ping berpesan kepada adik-adik kecilnya ini untuk merawat domba yang terluka yang hendak diobati oleh Liu Ping. Mendengar hal itu, Yang Jun, ayah Liu Ping, kaget karena Liu Ping mempelajari ilmu medis. Lalu Liu Ping menjelaskan buku medis ini pemberian Zongda, nama kecil Simai. 你们记得替我向仲达告别。还有院子里那只小羊，它受伤了。 我本来要医治他的，现在没有时间了，你们就替我找一个好一点的大夫。好。快走吧。Mereka segera bergegas meninggalkan keluarga Sima. Di dalam perjalanan, kereta mereka akhirnya diikuti lalu diberhentikan oleh kelompok orang dan Yang Jun membunuh Pak Kusir hingga terjatuh. 平儿，我们有要事要做。 Pada saat terhenti, Liu Ping bingung dan selalu bertanya kepada Yang Jun, ayahnya. Lalu Liu Ping melihat mayat yang sengaja disiapkan. 父亲，给我一个解释。Yang Jun membentangkan tangannya, seketika itu tangannya dipotong. Lalu Liu Ping semakin bingung dan bertanya, apa yang terjadi? 听我说，快上车，车上的人会告诉你一切的。 Lalu Yang Jun menyuruh Liu Ping cepat ikut mereka untuk mendapatkan penjelasan masalah hal ini. Lalu kakek tua yang dalam kereta itu keluar dengan menunjukkan identitas dirinya sebagai komandan besar kerajaan bernama Yang Biao dengan nama kehormatan Wen Xian. 我不会走的。孩子，你看看他，你就会明白了。 太尉杨彪，你就是杨太尉。 Yang Jun segera memaksa Liu Ping lekas pergi, lalu kakek komandan tadi mengajak Liu Ping segera pergi ikut dengan mereka. Dan Liu Ping akhirnya pergi dengan kereta kuda bersama kakek komandan tadi. 平儿，父亲，你若走，我只会留一条手臂在这里；你若不走，我就要把命留在这里。走啊！
Sementara Liu Ping pergi dengan kereta kuda, mayat yang disiapkan tadi akhirnya dipecahkan kepalanya dengan kaki kuda. Serem jir. Apa maksudnya ya? Apakah sebagai alibi untuk menghilangkan jejak atau gimana? Penasaran kan? Terima kasih sudah menonton. Klik suka jika sobat merasa terhibur dengan film ini. Sampai jumpa